Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummi ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabi sholatan wa salaman daimaini mutarajimaini ala mamariduhu wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ila min ahwali yaumil jiham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidina al-anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami mengajak para jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni marilah kita senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya tak satu pun agama di dunia ini yang memberikan toleransi terhadap kekerasan, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Bukan semata-mata ajaran agama itu yang melarang, melainkan karena kekerasan bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan akan menghancurkan manusia dan peradabannya yang telah dibangun sejak permulaan manusia itu ada. Manusia dan peradabannya selalu mendambakan terbangunnya perdamaian dan kedamaian sejati, bukan perdamaian yang dibuat-buat semu karena berbagai motif yang terselubung dan tidak bertanggung jawab. Perdamaian yang diharapkan adalah perdamaian yang didasarkan cinta kasih sama sebagai makhluk Tuhan, yang mempunyai beban dan tanggung jawab bersama di muka bumi, yaitu mewujudkan perdamaian itu sendiri. Karena peradaban manusia selalu diwarnai bertentangan dan kepentingan, maka Tuhan memberi petunjuk berupa agama untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar dan jalan perdamaian. Perdamaian dan budaya yang tidak dibimbing oleh agama akan membawa sengsara dan bertentangan. Ini terbukti dengan semakin hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan akibat modernisasi yang tidak dibarengi dengan peneguhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sikap kebersamaan dan gotong royong telah diganti dengan sikap individualistis, sikap saling tolong-menolong dan membantu berubah menjadi saling bermusuhan antagonistik, serta spiritualitas murni digantikan dengan spiritualitas semu yang serba formalis. Inilah yang membawa manusia kepada kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mewujudkan perdamaian di dunia ini. Bahkan, perdamaian itu merupakan sebagian dari pokok keberagaman umat. Iman sebagai inti dari agama mengandung 3 pengertian, yakni yang pertama al-iman, percaya kepada keesaan Allah. 2. Al-amanah, sikap jujur. Dan ketiga al-aman, menghadirkan keamanan dan kedamaian. Orang yang menyatakan beriman kepada Allah dituntut mampu melaksanakan 3 makna tersebut, yaitu percaya, jujur, dan damai. Orang beriman yang hanya percaya kepada Allah namun tidak bersikap jujur dan malah berbuat kerusakan dan kekerasan berarti keimanannya tidak sempurna. Perdamaian dan kedamaian itu dapat berhasil apabila dimulai dari pribadi masing-masing. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Demikian sabda Nabi. Memulai perdamaian dari diri sendiri berarti harus mampu menghadirkan kedamaian dalam jiwa dan menjauhkan dari kerusakan dan kehancuran. Diri kita pun harus dipenuhi hak-haknya, jasmani dan rohani, serta harus dijauhi dari hal-hal yang merusak jasmani dan rohani itu. Sebagai makhluk sosial, manusia diwanti-wanti oleh Islam agar mewujudkan perdamaian dan menjauhkan kerusakan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Allah sangat mengenyam kerusakan yang dilakukan umat manusia di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudiqahum ba'dalladzi amilu alahum yarjiun. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam hal ini, menjaga lingkungan dari kerusakan adalah sebagian dari ajaran Islam untuk mewujudkan kebersamaan dan kedamaian bersama.
menghadirkan kedamaian pada diri sendiri dan masyarakat tidak akan bernilai tanpa dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Karena perintah perdamaian dan larangan berbuat kerusakan adalah perintah Allah dan perilaku yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah dan ikutilah aku Nabi, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Allah menegaskan dalam firman-Nya, artinya sebagai umat Muhammad kita harus berperilaku mengikuti pola perilaku yang diajarkannya, yaitu perilaku yang baik, di mana beliau adalah contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi dan meridhoi setiap langkahnya kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwa faqad fajar muttaqun. Wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi radhiqamu bi ibdi syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidina musyaffaina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqu haqqa taqwa wa raqibu muraqabatan ma ya'lamu annahu yarah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa alladziina aqamu mahadana wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.